Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Tentang notasi ilmiah. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum sih apa itu notasi ilmiah? Nah, daripada kita kelamaan, mending langsung saja kita ke inti pembahasannya. Sebelum kita ke inti dari pembahasan notasi ilmiah, di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ada Sunayah dan juga Kirana. Nah, oke, check this out. Dalam notasi ilmiah, kita akan membahas beberapa subbab, antara lain seperti kutipan, catatan kaki, biografi, dan juga aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama itu ada tentang kutipan. Kutipan itu merupakan pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal atau terkemuka, baik terdapat dalam sebuah buku atau majalah. Mengutip itu bukan sesuatu yang tercela, sepanjang dilakukan dengan cara yang jujur. Mengutip merupakan suatu keniscayaan dalam menulis karya ilmiah. Akan tetapi, jika kutipan itu dilakukan tanpa kejujuran, itu akan menjadi tindakan plagiat. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu bagaimana cara mengutip yang benar. Simak terus ya materi pada kesempatan kali ini, agar kita tidak termasuk ke orang-orang yang melakukan plagiarisme. Berikutnya ada mengenai prinsip-prinsip mengutip. Nah, di sini ada 3 prinsip mengutip. Yang prinsip pertama yaitu jangan mengadakan perubahan. Nah, maksud dari larangan mengadakan perubahan itu pada waktu melakukan kutipan, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks yang asli. Contohnya pertengahan dan juga sebagainya. Nah, dalam hal yang demikian, penulis harus memberikan tanda kurung segi 4 bahwa perubahan teknik tersebut dilakukan oleh penulis itu sendiri. Kemudian prinsip yang kedua yaitu bila ada kesalahan tidak boleh memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, maksudnya bila dalam kutipan terjadi sebuah kesalahan, entah dalam masalah ejaan maupun soal-soal keterbatasan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Penulis hanya mengutip sebagaimana adanya. Misalnya, jika kita tidak setuju dengan bagian itu, maka biasanya diberi catatan dalam tanda tutup SIC, SIC, tanda seru. Kata SIC, catatan tersebut ditetapkan dalam kurung segi 4 yang menunjukkan bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Penulis hanya menawarkan kutipan sesuai dengan apa yang terdapat dalam naskah yang aslinya. Kemudian pada prinsip yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Nah, penghilangan bagian kutipan biasanya dinyatakan dengan menggunakan kurung segi 4. Maka ketika titik berspasi itu ditambahkan sesudah titik yang menentukan kalimat tersebut. Bila bagian yang dihilangkan terdiri dari satu alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang baris halaman tersebut. Kemudian yang berikutnya itu ada jenis-jenis kutipan. Nah, di sini ada 2 jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung dan yang kedua ada kutipan tak langsung. Nah, dalam kutipan langsung itu merupakan pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks aslinya. Kemudian pengertian dari kutipan tak langsung
itu merupakan kutipan, merupakan pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seorang tokoh terkenal berupa intisari. Jadi inti-intinya saja dari sebuah teks aslinya atau pendapat yang pernah dikemukakan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang cara-cara mengutip. Nah, yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan langsung yang panjangnya tidak akan dimasukkan dalam teks dengan cara berikut. Yang pertama, kutipan itu langsung terintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris dengan baris itu 2 spasi. Kemudian yang ketiga, kutipan itu langsung terintegrasi dengan teks. Yang keempat, setelah kutipan berakhir, tidak diberi tanda penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama pengarang, tahun terbit, dan juga nomor tempat kutipan itu. Kemudian yang kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Nah, seluruh kutipan itu harus digarap sebagai berikut. Yang pertama, kutipan itu dipisah dari teks 2,5. Yang kedua, jarak antar baris dengan baris kutipan dispasi. Kemudian yang ketiga, kutipan itu tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut setengah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan juga nomor halaman tempat kutipan itu. Kemudian yang kelima, seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu 5-7 ketikan. Dalam kutipan tak langsung, biasanya intisari pendapat itu yang dikemukakan. Sebab kutipan tidak boleh mempergunakan tanda kutip. Beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk membuat kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan itu harus diintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris itu 2 spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas atau dalam ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan juga nomor halaman tempat terdapatnya kutipan tersebut. Bab berikutnya yaitu tentang catatan kaki. Nah, catatan kaki itu merupakan kerangka-kerangka atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Nah, apa sih tujuan dari dibuatnya catatan kaki? Yang pertama, untuk menyusun pembuktian. Yang kedua, untuk menyatakan utang budi. Yang ketiga, untuk menyampaikan keterangan tambahan. Dan yang keempat, itu untuk merujuk bagian lain dari sebuah teks. Selanjutnya yaitu tentang prinsip pembuatan catatan kaki. Nah, gimana sih prinsip pembuatan catatan kaki itu? Di sini ada 3 cara, ada 3 tahapan pembuatan catatan kaki. Yang pertama, hubungan catatan kaki dengan teks. Hubungan antar keterangan pada catatan kaki dengan sebuah teks dinyatakan dengan mempergunakan nomor urut penunjukan, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat pada catatan kaki. Kemudian yang berikutnya yaitu nomor urut penunjukan. Nah, bila nomor urut penunjukan hanya berlaku untuk tiap bab, maka konsekuensi yang pertama adalah bahwa untuk tiap bab selanjutnya dimulai dengan nomor urut 1. Untuk catatan yang pertama kemudian dilakukan dengan nomor urut berikutnya sampai pada akhir bab. Konsekuensi kedua adalah nama pengarang dan sumber yang pertama kali disebut dengan satu bab, maka bab berikutnya akan menggunakan singkatan ibid atau nama singkatan pengarang dengan singkatan objit atau logjit. Kemudian yang berikutnya yaitu teknik pembuatan catatan kaki. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan terkait teknik pembuatan catatan kaki? Yang pertama, harus disediakan tempat atau ruang secukupnya pada kaki halaman tersebut, sehingga margin bagian bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm. Sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Kemudian yang kedua, yaitu setelah huruf terakhir dari teks dalam jarak 3 spasi,
huruf harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketukan dengan huruf elit. Kemudian yang ketiga yaitu diberikan kurung segi 4. Yang keempat, dalam jarak 2 spasi dari garis tadi, di mana jarak 5-7 ketikan dari margin kiri diketik nomor penunjukan. Kemudian yang kelima, langsung sesudah nomor penunjukan, setelah spasi ke bawah, mulai diketik baris pertama dari catatan kaki tersebut. Kemudian yang keenam, jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama, jika ada, adalah 2 spasi. Kemudian yang ketujuh, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dengan margin kiri. Kemudian yang berikutnya yaitu ada tentang jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama itu ada penunjukan sumber referensi. Catatan kaki semacam ini disebut juga sebagai referensi. Harus dibuat oleh penulis jika 1. Mempergunakan sebagai kutipan secara langsung. Yang kedua, menggunakan sebuah kutipan tak langsung. Yang ketiga, menjelaskan dengan kata-kata sendiri yang telah dibaca. Kemudian yang keempat, meminjam sebuah tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber. Yang kelima, menyusun sebuah diagram berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber atau beberapa sumber tertentu. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu catatan penjelas. Nah, catatan kaki penjelas ini merupakan catatan kaki yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi suatu pengertian atau menerangkan dan memberi komentar terhadap suatu pernyataan atau pendapat yang dimuat dalam sebuah teks. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu tentang gabungan sumber dan juga penjelas. Yang pertama, menunjukkan sumber di mana dalam diperoleh bahan-bahan dalam teks. Kemudian yang kedua yaitu memberi komentar atau penjelasan seperlunya tentang pendapat atau pernyataan yang dikutip dalam kutipan tersebut. Baik, di sini saya akan membahas materi berikutnya yaitu mengenai bibliografi, yang mana biasa kita kenal dengan daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar bahan bacaan yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, serta penerbit yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku, dan disusun secara berderet dari atas ke bawah. Sehingga pengertian daftar pustaka yaitu suatu daftar yang berisi semua sumber bahan bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Selanjutnya di sini ada fungsi daftar pustaka, yang mana daftar pustaka ini berfungsi untuk memperkuat isi karya ilmiah yang ditulis, yang mana suatu kutipan dapat ditujukan untuk memperkuat alasan dan bukti yang dikemukakan yang terdapat di makalah atau di suatu karya ilmiah. Di sini secara garis besar daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri. Lalu untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Selanjutnya yaitu untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peran dalam penulisan karya ilmiah atau penulisan karya tulis yang kita tulis, yaitu
Selanjutnya, untuk menjaga profesionalitas. Dan yang terakhir yaitu untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Selanjutnya di sini terdapat unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nama pengarang, judul buku, data publikasi, dan yang terakhir yaitu untuk sebuah artikel diperlukan judul artikel yang bersangkutan. Yang pertama yaitu mengenai nama pengarang. Penulisan nama pengarang pada daftar pustaka harus dikutip secara lengkap tanpa menyertakan gelar akademik dari pengarang. Yang kedua yaitu judul buku. Penulisan judul buku dalam daftar pustaka hendaknya tidak boleh disingkat. Terus yang ketiga yaitu data publikasi, yang mana data publikasi ini meliputi tahun penerbitan, kota penerbitan, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku. Terus yang terakhir yaitu untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, seperti nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Selanjutnya di sini terdapat aturan penulisan daftar pustaka, yang mana menurut Wijono dalam bukunya yang berjudul Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, secara garis besar penulisan suatu daftar pustaka dapat disusun melalui 2 cara. Cara pertama penulisan daftar pustaka mengikuti aturan yang pertama yaitu urutannya nama penulis, yang kedua tahun penerbitan, yang ketiga judul buku, yang keempat kota tempat penerbitan, yang kelima nama penerbit. Sedangkan cara kedua yang mana tahun penerbitan terletak di akhir, sedangkan judul buku terletak di nomor 2. Contoh cara penulisan daftar pustaka yang pertama itu nama penulisnya Allen Edward David and Rebecca M. Valet. Lalu tahun penerbit itu 1977. Judul bukunya mengenai Classroom Technique Foreign Language and English as a Second Language. Kota tempat penerbitannya itu New York. Nama penerbitnya itu Harcourt Japanese. Sedangkan penulisan daftar pustaka yang kedua yaitu mengikuti aturan berikut. Yang pertama susunannya nama penulis, judul buku, lalu kota tempat penerbitan, selanjutnya nama penerbit, dan yang terakhir yaitu tahun penerbit. Di sini terdapat contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber rujukan. Yang pertama di sini apabila daftar pustaka yang kita ambil yaitu dari buku terjemahan. Jadi aturan penulisan daftar pustakanya yang pertama yaitu nama penulis asli, tahun terbit buku, lalu judul buku, yang mana judul buku harus ditulis cetak miring atau ditulis miring, volume jika ada, lalu edisi jika ada, lalu diterjemahkan oleh atau nama penerjemah. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kota penerbit, terjemahan, dan nama penerbit. Contohnya seperti contoh di sini yang pertama nama penulis asli yaitu Cushing B.E. Lalu tahun penerbit bukunya yaitu 1991. Judul bukunya Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan. Yang mana judul buku ditulis miring. Selanjutnya itu edisinya di sini edisi ketiga, diterjemahkan oleh Kosasih, kota penerbitnya Jakarta, dan nama penerbitnya Erlangga. Lalu di sampingnya yaitu referensi atau daftar pustaka yang sumber rujukannya dari artikel dalam buku.
Jadi susunan penulisannya yaitu yang pertama nama penulis artikel, tahun, selanjutnya judul artikel, yang mana judul artikel sama yaitu harus ditulis miring, nama editor, judul buku, volume, edisi, kota terbit, dan nama penerbit. Selanjutnya daftar pustaka yang dimana sumber rujukannya dari buku yang berisi artikel. Yang pertama yaitu penulisan daftar pustaka dengan rujukan dari buku yang berisi artikel, yang mana aturannya itu sama, yang nama pengarang atau nama penulis, lalu nama penulis di dalam kurungnya harus ditulis dengan yang mana itu editor. Jika satu editor aja sama D, apabila editornya banyak yaitu EDS. Lalu tahun, setelah tahun judul bukunya, setelah judul bukunya kota terbit dan nama penerbit. Selanjutnya yang keempat yaitu apabila daftar pustakanya berasal dari sumber rujukan buku kumpulan artikel yang ada editornya. Sebenarnya sama penulisannya. Yang pertama itu nama editor ditulis seperti nama biasa. Terus jangan lupa apabila ada editor diberi keterangan dalam kurung ed itu editor. Bila hanya satu ed, kalau misalkan editornya banyak ditulis dalam kurung eds. Setelah itu judul buku, nomor halaman, kota terbit, dan nama penerbit. Lalu contoh berikutnya yaitu apabila daftar pustakanya diambil dari sumber rujukan artikel dalam jurnal. Yang pertama yaitu nama penulis ditulis paling depan, diikut dengan tahun dan judul artikel yang ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar setiap awal kata. Nama jurnal ditulis dengan cetak miring dan huruf awal dari setiap kata ditulis dengan huruf besar kecuali kata hubung. Bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun keberapa, nomor berapa, dan nomor halaman dari artikel tersebut. Lalu karya terjemahan. Seperti biasa ya, nama penulis harus ditulis di paling depan atau di paling depan, diikuti tahun penerbitan, terus karya asli, judul terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat penerbitan, dan nama penerbit terjemahan. Apabila tahun buku asli tidak dicantumkan, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. Lanjut yaitu apabila referensi atau sumber rujukannya berasal dari skripsi, tesis, atau disertasi. Seperti biasa, nama penulis ditulis di paling depan, diikuti tahun yang tercantum pada sampul judul skripsi, tesis, atau disertasi ditulis dengan cetak miring, diikuti dengan pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan. Lalu nama kota tempat perguruan tinggi dan nama fakultas serta nama perguruan tinggi. Contohnya apabila kita mengambil sumber rujukannya dari skripsi, tesis, atau disertasi, yaitu yang pertama nama penulisnya Hairul, tahun penerbitannya 2003. Judul skripsi atau judul tesis atau judul disertasinya yaitu pengaruh cara belajar efektif terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear 1 peubah di kelas 1 SLTP Negeri 24 Samarinda tahun pembelajaran 2002-2003. Lalu di sini ada keterangan skripsi tidak diterbitkan. Nama kota penerbitnya yaitu Samarinda dan nama perguruan tingginya itu FKIP Unmul. Selanjutnya yaitu sumber rujukannya apabila dari internet berupa karya individual. Tata cara penulisannya yang pertama itu nama penulis ditulis seperti merujuk bahan cetak, dilanjutkan secara berturut-turut oleh tahun, judul karya,
Dan judulnya itu jangan lupa ditulis dengan cetak miring dengan diberi keterangan dalam kurung online dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung. Contohnya nama penulisnya Ismail IH. Lalu tahun terbitnya 2011. Judulnya yaitu tentang cara menulis daftar rujukan. Dan di sini ada tanda kurung dalam kurungnya, keterangan dalam kurung online. Dan di sini terdapat juga alamat sumber rujukan yaitu http://garis miringnya 2 kali id.matgokil.blogspot.com. Diaksesnya pada tanggal 25 Oktober 2011. Dan selanjutnya yaitu sumber rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal. Seperti biasa, yang pertama itu nama penulis ditulis seperti merujuk bahan cetak, dilanjutkan secara berturut-turut oleh tahun, judul artikel, nama jurnal, dicetak miring ya nama jurnalnya, terus diberi keterangan dalam kurung online, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung. Terus yang terakhir yaitu apabila sumber rujukan atau daftar pustaka sumber rujukannya diambil dari koran atau majalah. Yang pertama nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar di tiap huruf awal kata kecuali kata hubung. Lalu nama majalah atau koran ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pada setiap kata dan dicetak miring. Nomor halaman disebutnya di bagian akhir. Contohnya yaitu nama penulisnya Huda M. Tanggal, bulan, tahun. Tanggal diterbitkan ya itu 13 November, tahunnya 1991. Judul artikelnya yaitu ditulis dengan cetak miring yaitu menyiasati krisis listrik musim kering. Nama majalahnya atau nama korannya yaitu Jawa Pos dan halamannya halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bersama saya Kirana Marika, yang mana topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama kita akan mengenai apa sih aplikasi Mendeley itu. Nah, jadi aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi pengelola referensi yang biasanya digunakan untuk melakukan suatu pengutipan yang dilakukan secara otomatis. Dan aplikasi Mendeley ini merupakan sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai reference manager. Sehingga dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini dapat mempermudah kita dalam hal mengelola referensi tulisan yang dengan mudah. Nah, selanjutnya aplikasi Mendeley ini juga dapat kita gunakan secara offline maupun online, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu ada Mendeley desktop dan juga Mendeley web, yang mana ketika kita menggunakan Mendeley desktop ini, artinya kita dapat gunakannya secara offline. Sedangkan apabila kita menggunakan Mendeley web ini, maka kita menggunakan aplikasi Mendeley ini secara online. Nah, untuk pengaksesan dari aplikasi Mendeley ini, kita diwajibkan terlebih dahulu membuat suatu akun, yang mana kita terlebih dahulu mendaftarkan diri kita ke aplikasi Mendeley ini, yaitu bisa didaftarkan melalui tautan www.mendeley.com. Nah, ini sudah kita tahu ya sebelumnya bahwa aplikasi Mendeley itu bisa digunakan baik secara offline maupun online, yang mana ketika offline itu bisa kita gunakan Mendeley desktop, kemudian secara online itu bisa menggunakan Mendeley web. Nah, selanjutnya yaitu apa aja sih yang bisa kita lakuin ketika menggunakan Mendeley desktop. Nah, itu ada 5 hal. Yang pertama, ketika menggunakan Mendeley desktop ini, kita bisa melakukan ekstraksi informasi secara detail. Nah, yaitu seperti nama penulis, judul, nama jurnal, dan sebagainya dari setiap referensi yang ditambahkan ke dalam aplikasi Mendeley ini.
Yang kedua, yaitu kita bisa mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci tertentu. Namun, dengan catatan, setiap referensi sudah pernah kita tambahkan ke dalam aplikasi Mendeley. Apabila belum, maka pencariannya dapat dilakukan secara online. Nah, yang ketiga yaitu membuat catatan tambahan ataupun menandai setiap dokumen referensi yang sudah kita miliki ataupun yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, yang keempat ini yaitu membuat daftar pustaka secara otomatis berdasarkan berbagai format. Salah satunya yaitu ada format apa, terus kemudian ada Harvard, kemudian ada IEEE dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuat secara otomatis dengan aplikasi Mendeley ini. Dan yang poin terakhir itu melakukan pengajuan secara otomatis ketika menulis suatu karya ilmiah di Microsoft Word. Nah, selanjutnya itu hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan ketika menggunakan Mendeley Web ini. Itu ada 4 poin. Nah, yang pertama ini menjadikan aman backup bagi library kita ataupun perpustakaan kita. Dengan demikian, memungkinkan untuk mengakses informasi secara detail referensi yang kita miliki dari manapun kita berada. Yang kedua, mengetahui informasi statistik, seperti misalnya itu popularitas dari suatu referensi. Nah, yang ketiga itu mengetahui preferensi suatu file resensi online yang diunduh, dibaca orang, dan di mana lokasinya dan sebagainya. Nah, yang poin keempat ini mencari referensi-referensi ilmiah lainnya yang terkait dengan referensi yang kita miliki, namun belum ada di dalam perpustakaan kita atau library. Nah, selain aplikasi Mendeley ini, adapun aplikasi penyusun citasi lainnya atau penyusun daftar pustaka yang bisa kita gunakan. Itu di sini yang saya temukan ada 7. Salah satunya ada EndNote, Zotero, RefWorks, Citation C, kemudian ada Site4Me, terus ada Bitme, ada SiteQuest. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai gimana cara daftar di aplikasi Mendeley ataupun penggunaan aplikasi Mendeley ini sendiri akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk mendownload ataupun membuat akun pada aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu membuka mesin pencarian ataupun Google. Oke, ke Google terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan tautan yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu www.mendeley.com. Oke. Tunggu hingga masuk ke dalam halaman web Mendeley itu sendiri. Oke, kita tunggu hingga muncul halaman seperti ini ataupun di home ataupun berandanya aplikasi Mendeley ini. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membuat akun pada aplikasi Mendeley ini, yaitu kita bisa klik sign in di sini. Klik sign in, kemudian kita tunggu. Nah, karena di sini saya sudah memiliki 2 akun. Nah, apabila kalian baru saja ingin mendaftarkan di aplikasi Mendeley ini, kita coba tampilannya akan seperti ini ya. Mereka akan memintakan alamat email kita
sebagai syarat untuk mendaftarkan pada aplikasi Mendeley ini. Nah, apabila kita baru saja ingin mendaftarkan diri kita pada aplikasi Mendeley, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian mereka dari aplikasi Mendeley ini meminta alamat email kita yang akan didaftarkan. Kita bisa memasukkan alamat email yang belum terdaftar ya di aplikasi Mendeley. Namun apabila kita sudah memiliki aplikasi Mendeley, kita bisa sign in saja atau login ke akun yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian apabila belum, kalian mengisi alamat email kalian, kemudian continue yang aktif ya alamat emailnya, kemudian continue hingga muncul seperti ini halaman registernya. Nah, hingga muncul halaman register seperti ini, dimana dari pihak Mendeley akan meminta untuk mengisi nama kalian. Oke, kemudian meminta untuk membuat password. Nah, password ini bukan password dari alamat email yang kita masukkan, melainkan password ini dibuat untuk ketika nanti kita login atau sign in ke aplikasi Mendeley ini. Kita buat, kemudian kalian klik register. Oke, kita coba aja. Oke, kita register misalkan. Setelah kalian sudah buat passwordnya, kita register. Tunggu hingga muncul ke halaman web ke aplikasi Mendeley. Hingga seperti ini, kemudian bisa kita klik continue. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kalian kita klik continue, maka secara otomatis akan masuk ke dalam halaman beranda dari aplikasi Mendeley, yang mana beranda tersebut merupakan beranda aplikasi Mendeley akun milik kita. Kita tunggu hingga muncul beranda dari Mendeley web ini. Kita tunggu hingga muncul satu halaman seperti ini. Nah, hingga muncul halaman seperti ini, bisa kita lihat welcome to Mendeley, dan di sini kita lihat bahwa ini akun milik kita ya, yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, kemudian apabila kalian ingin memiliki Mendeley desktop atau Mendeley yang bisa digunakan secara offline, itu kalian di sini bisa lihat try the desktop app to manage your library. Di sini kalian bisa download aplikasi Mendeley tersebut, aplikasi Mendeley desktop. Kalian klik. Nah, jika kalian klik, maka secara otomatis akan terunduh ke perangkat kalian. Dan apabila sudah terunduh, maka bisa kalian install pada desktop kalian, pada perangkat kalian yang kalian gunakan. Kemudian akan muncul pada halaman layar kalian. Di sini ada Mendeley desktop. Nah, untuk masuk ke Mendeley desktop ini, kita gunakan kembali alamat email serta password yang sudah kita daftarkan sebelumnya.
Nah, kemudian apabila kita ingin menggunakan aplikasi media desktop ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu sign in terlebih dahulu, yang mana email serta passwordnya merupakan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Oke, kita masukkan di sini alamat emailnya dan passwordnya juga. Kita sign in. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, maka setelah saya berhasil sign in pada aplikasi media desktop ini, akan muncul layar seperti ini. Ini bisa kita close saja, kemudian di next, nah next lagi, kita close. Oke, nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya apabila kita ingin menambahkan suatu file pada perpustakaan ataupun library di aplikasi media desktop ini? Kita hanya tinggal klik add, kemudian kita tunggu. Nah, maka akan muncul dokumen-dokumen yang akan kita upload, yang akan kita unggah ke dalam perpustakaan aplikasi Mendeley. Misalkan kita pilih satu ini, terbuka. Nah, maka file ini akan terunggah secara otomatis dan akan tersimpan pada library ataupun perpustakaan dari aplikasi Mendeley ini. Kemudian bagaimana caranya apabila kita ingin menambahkan file secara manual? Sini kita bisa klik add lagi. Nah, kemudian pilih add enter manually. Tinggal muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita pilih dokumen apa yang ingin kita tambahkan secara manual, apakah buku ataupun jurnal artikel dan lain sebagainya. Sekarang kita ambil buku. Nah, di sini kalian bisa isi title-nya, kemudian autornya siapa, kemudian tahun berapa, kemudian halamannya, dan sebagainya. Kemudian apabila kalian sudah selesai isi seluruh yang ada di sini, kalian bisa save. Maka di sini akan secara otomatis ditambahkan dan masuk ke dalam perpustakaan ataupun library aplikasi Mendeley Desktop ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana caranya apabila kita ingin mencari suatu jurnal artikel pada aplikasi Mendeley ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi Mendeley ini terdapat ada dua, yang mana secara online ataupun dan juga secara offline. Yang mana apabila secara offline ini merupakan Mendeley Desktop dan apabila secara online ini yaitu Mendeley Web. Nah, pencarian jurnal artikel ini yang apabila tidak ada di library kita ataupun di perpustakaan kita, maka kita dapat mencarinya pada aplikasi Mendeley Web ataupun kita cari secara online. Oke, kita buka Mendeley Webnya. Nah, jangan lupa terlebih dahulu untuk sign in dulu ya. Nah, setelah sign in, ketika tampilan seperti ini, nah di sini ada search for and add article to your library. Di sini kalian tinggal cari saja mengenai artikel apa yang ingin kalian cari. Misalnya kita akan mencari mengenai fisika. Oke. Education.
kita coba cari mengenai artikel jurnal Physics Education ataupun pendidikan fisika. Nah, di sini juga kita bisa lihat kan ada tahun-tahunnya. Nah, ada tahun 2021, 2020, 2029 dan sampai tahun 2012 dan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat ada judul-judulnya dan kita bisa lihat di sini yang paling populernya. Di sini kita bisa lihat sudah berapa kali artikel jurnal tersebut digunakan lagi dan sudah berapa banyak orang yang membacanya. Oke, sekarang kita pilih salah satu yang ini. Tunggu hingga terbuka. Nah, ketika kita memilih ataupun mengklik jurnal yang sebelumnya yang sudah kita pilih di aplikasi Mendeley ini, maka akan muncul tab baru yang mengarahkan kepada jurnal tersebut. Dan di sini bisa kita download. Kita download di sini. Nah, setelah kita klik tombol PDF tadi, maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar hingga muncul jurnalnya, artikel jurnalnya. Nah, ini sudah terlihat ya artikel jurnalnya. Kemudian kita bisa unduh. Kita unduh. Kita bisa unduh, kemudian kita simpan di dokumen. Simpan. Dan walaupun otomatis akan tersimpan, akan terunduh. Maka sudah terunduh. Bisa kita tutup. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menambahkan jurnal ini ke dalam library kita. Nah, kita bisa klik add to library. Kita tunggu. Nah, ini sudah kita tambahkan artikel jurnalnya ke dalam library kita, ke dalam perpustakaan kita. Kemudian selain itu di aplikasi Mendeley ini tidak hanya ada jurnal aja, melainkan ada proceeding, ada buku, dan ada tesis dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana caranya untuk kita membuat suatu catatan kaki ataupun catatan badan dan juga daftar pustaka pada satu karya ilmiah atau tulisan yang sudah kita buat. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Oke, jika sudah, nah biasanya aplikasi Mendeley ini akan secara otomatis terinstall pada aplikasi Microsoft Word ataupun terhubung pada aplikasi Microsoft Word ini. Nah, biasanya aplikasi Mendeley ini ada di bagian reference. Kita klik reference. Nah, di sini aplikasi Mendeley-nya sudah ada, sudah terpaut, sudah terhubung. Maka kita tidak perlu lagi menginstal kembali aplikasi Mendeley ke Microsoft Word. Namun apabila aplikasi Mendeley-nya belum muncul pada bagian reference, bisa kita lakukan caranya yaitu dengan
kita buka terlebih dahulu aplikasi Mendeley Desktop-nya. Kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul aplikasi Mendeley Desktop-nya, kemudian kita pilih Tools. Nah, di sini kita bisa klik install Microsoft Word plugin. Nah, nanti setelah diklik secara otomatis maka aplikasi Mendeley ini akan muncul pada bagian reference. Namun jika kita sudah mengklik di aplikasi Mendeley Desktop-nya ini, sudah mengklik install Microsoft Word plugin-nya, nah kita bisa cek pada bagian pengaturan di Microsoft Word-nya. Di sini kita bisa klik file. Nah, kita klik file, kemudian di sini bisa kita klik option. Nah, setelah itu kita lihat add-ins. Nah, setelah kita klik add-ins akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat apakah aplikasi Mendeley ini aktif application add-ins ataupun masuk ke dokumen related add-ins ataupun disable application add-ins. Nah, apabila aplikasi tersebut disable, maka aplikasi tersebut kita aktifkan. Kita klik disable items, kemudian kita oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita oke, maka secara otomatis aplikasi Mendeley-nya akan muncul di bagian reference. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk membuat catatan kaki yang pertama kali. Nah, sekarang kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kemudian coba kita kutip dari salah satu kalimat dari artikel jurnalnya. Sekarang kita pilih yang ini. Kemudian kita salin. Kita salin ke Microsoft Word-nya. Oke. Setelah kita salin, nah untuk catatan kaki sendiri kita bisa menggunakan style Turbian yang edisi ke-8, yang pilih yang full note. Oke. Nah, setelah itu kita klik insert citation, kemudian klik go to Mendeley. Nah, setelah itu kita klik artikel jurnalnya, kemudian kita cite. Nah, maka secara otomatis catatan kakinya akan terbentuk. Nah, kemudian bagaimana caranya jika kita ingin membuat daftar pustakanya? Nah, di sini kita hanya perlu klik insert bibliografinya saja. Kita tunggu loading hingga muncul. Nah, ini muncul daftar pustaka dengan style Turbian yang edisi ke-8. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita ingin membuat catatan badan? Oke, hapus dulu. Nah, untuk membuat catatan badan ini bisa kita gunakan style penulisan dari IEEE ataupun biasanya kita menggunakan apa? American Psychological Association.
edisi yang ke-7. Kita klik. Nah, setelah berubah, kita klik insert citation lagi untuk membaca catatan padat. Kemudian kita tunggu data mundur lagi, kemudian kita cite. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul catatan badan pada kalimat yang kita kutip dari artikel tersebut. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat daftar pustaka dengan style apa? Nah, caranya sama saja seperti sebelumnya. Kita hanya tinggal mengklik insert bibliografinya atau daftar pustaka. Nanti akan muncul daftar pustaka sesuai dengan style yang kita gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengubah atau ganti style dari penulisan daftar pustaka ataupun catatan badannya? Kita cukup perlu kita blok, kemudian kita ubah. Misalnya kita ingin di triple E, nah maka secara otomatis akan berubah. Lalu bagaimana jika kita ingin ganti juga ke yang lain? Misalkan kita coba ke Perubahan edisi 9. Nah, maka akan muncul seperti ini secara otomatis. Lalu untuk style letter sendiri, style penulisan itu bisa kita pilih. Kita klik more style. Nah, kemudian akan muncul citation style-nya di sini. Jika kita ingin lebih banyak lagi, ya kita klik get more style, kemudian kita ketik style citation yang seperti apa yang kita gunakan, kemudian bisa kita install. Nah, di sini yang sudah terinstall style citation-nya banyak, bisa kita pilih. Misalnya kita ingin menggunakan Mandarin Language Association ataupun National Library of Medicine dan sebagainya. Ini tinggal kita klik. Misalnya kita klik use this style, kemudian done. Oke, nanti secara otomatis akan berubah sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley ini sendiri, kemudian cara untuk pembuatan akun di aplikasi Mendeley, dan juga penggunaan dari aplikasi Mendeley ini sendiri.